Sejarah buku. Oh iya juga ya, gue juga baru kepikiran nih. Cuy, bahas dong. Oke guys, seperti biasa, masuk yuk di Punya Cerita. Sebenarnya banyak sumber yang membahas pembuatan buku pertama, contohnya The Epic of Gilgamesh pada tahun 3200 sebelum Masehi. Namun yang berbentuk kertas muncul pada tahun 2400 sebelum Masehi, di mana di Mesir telah ditemukan kertas papirus yang menjadi media tulis lalu digulung-gulung dan dianggap sebagai bentuk buku pertama di dunia. Selanjutnya, tercatat dalam sejarah peradaban Cina yang menyumbangkan kertas bagi dunia. Ia adalah Tesalun yang menemukan kertas dari bahan bambu yang mudah didapatkan di Seattle, Cina pada tahun 101 setelah Masehi. Oh begitu, panjang juga ya sejarahnya. Aslinya sih sebenarnya lebih panjang dan banyak lagi sumber-sumber lain yang bisa kita gali. Tapi sih kayaknya nggak akan cukup di video pendek kayak gini ya. Oh iya guys, udah ini bahas apa lagi nih? Godzilla. Oke, siapa tahu ada konspirasinya kan? Cuy, bahas dong. Yakin nih bakal bahas Godzilla? Ya udah, masuk video cerita ya. Godzilla ini ternyata hanya merupakan makhluk fiksi dari film Jepang nih guys. Film Godzilla pertama kali muncul di Jepang pada tahun 1954. Karakter mengerikan ini diciptakan oleh Tomoyuki Tanaka, Eiji Tsuburaya, dan Ishiro Honda. Film pertamanya memiliki judul Godzilla atau Gozira menurut pelafalan orang Jepang. Godzilla sendiri adalah satu dari kaiju, sebutan untuk monster-monster legenda Jepang. Oh iya, nama Godzilla ternyata diambil dari dua ekor hewan yang menurut Tomoyuki melambangkan kekuatan dan tempat hidup sang raksasa tersebut. Adapun kedua hewan itu adalah gorila dan kuzira atau paus. Dalam hal pengucapan ada perbedaan cara yang dilakukan oleh orang barat dan orang Jepang nih guys. Orang Jepang biasanya menyebut makhluk ini dengan sebutan Gozira, namun orang barat cenderung seolah-olah mendewakan makhluk ini dengan menyebutnya sebagai Godzilla. Suku kata pertama yang diucapkan adalah God yang mempunyai arti dewa. Hal ini mungkin disebabkan masyarakat barat menganggap makhluk raksasa fiksi ini sama hebatnya dengan King Kong atau makhluk raksasa lainnya guys. Oh fiksi film aja, aku kira ada konspirasi dia beneran ada atau beneran hidup. Kalau dia beneran ada ya kita udah jadi geprek manusia kali. Oh ya guys, udah ini bahas apa lagi ya? Komen di bawah ya. Jigsaw. Cuy, bahas Jigsaw katanya. Please. Kayaknya nggak sampai act out kayak gitu banget deh. Langsung masuk video cerita aja ya. Kalau bahas filmnya sih ya gitu aja sih. Brutal, sadis, tapi seru guys. Adegannya kayak real banget deh. Semua serinya seru-seru dan sadis-sadis. Kayak perut dibelah, muka hancur, dan lain sebagainya. Tapi aku mau kasih tahu ke kalian kalau ada Jigsaw yang sebenarnya di dunia nyata nih. Dia adalah Henry Ward Holmes. Singkatnya, dia adalah orang cerdas karena lulus kedokteran dan mulai membangun bisnis hotel serta pernah membuat apotek juga. Gilanya, dia memberikan resep obat kepada pasien yang malah membunuhnya, dan hotel yang dia buat dirancang untuk menyekap tamunya hingga membunuhnya, dan akhirnya korban itu dikuliti lalu dipisahkan daging dari tulangnya sampai akhirnya nih bagian itu tuh dijual ke sekolah kedokteran untuk praktek. Dan seperti di film Jigsaw yang sebenarnya, dia memiliki ruang kontrol di hotelnya. Waduh, rumah kita nggak ada kontrol roomnya kan? Ada noh CCTV. Lama banget sih. Oh iya guys, udah ini bahas apa lagi nih? Komen di bawah ya. Five at Night Freddy. Harusnya kan Five Night at Freddy ya. Oh itu kan soal robot yang bisa hidup gara-gara ada rock anak kecilnya kan. Cuy, sikatlah, gaslah, masuk Yudi punya cerita ya. Sebenarnya Five Nights at Freddy hanya sekedar game yang memiliki alur cerita menarik dan horor banget, mulai dari animatronik atau robot dengan bentuk hewannya yang serem, plus ditambah lagi dimasukin roh dari anak kecil yang jadi korban pembunuhan. Singkatnya begitulah ya. Kalau dibahas full alur cerita gamenya panjang guys, tapi kita fokus ke kisah nyatanya aja. Ternyata game ini terinspirasi dari kejadian pembunuhan yang terjadi di restoran Chuck E. Cheese pada tahun 1993, dan pelakunya adalah Nathan dan Lev. Nathan berhasil membunuh 4 orang karyawan restoran dan satu lagi selamat nih guys. Nathan melakukan aksinya lantaran sakit hati karena dipecat. Kalau kita hubungkan pada gamenya, ternyata di Chuck E. Cheese juga ada animatronik yang menjadi inspirasi terbentuknya tokoh Five Nights at Freddy. Dan selain kasus pembunuhan, tersiar kabar katanya animatronik di Chuck E. Cheese juga suka bergerak sendiri, plus pernah terjadi penculikan atau pembunuhan terhadap anak kecil juga di restoran tersebut. Jadi sama banget sama gamenya ya. Tapi tenang guys, ternyata yang real itu cuman kasus sinatannya aja dan sisanya adalah hoax. Jadi gak ada tuh istilah penculikan anak kecil ya. Tapi kalau yang masalah animatronik ini gerak sendiri pada malam hari, belum ada yang ngebantah sih. Anjir, berarti serem juga ya. Berarti ini game yang bisa memiliki kisah horor dari horor yang sebenarnya. Wah, seru juga ya. Oh ya cuy, udah ini bahas apa lagi nih? Komen di bawah ya. Slenderman. Oh, ini hantu tinggi kurus itu kan yang kayak tiang listrik. Cuy, bahaslah. Yoi guys, seperti biasa, masuk Yudi punya cerita. Slenderman adalah karya dari seniman Eric Hudson yang menggunakan nama samaran Victor Surge di internet nih guys. Tanggal lahir Slenderman adalah 8 Juni 2009. Wah, baru banget ya. Di situs forum Something About. Namun yang berkembang, Slenderman dianggap sebagai makhluk gaib yang kurus dan sangat tinggi lalu mengenakan kemeja formal. Kayak mau berangkat kerja ya. Oh ya, makhluk ini juga tidak memiliki wajah. Mulai serem nih. Urban legend yang berkembang, makhluk ini dapat menghasut seseorang untuk membunuh, bahkan bisa
bisa menghantui siapa saja yang mengusiknya. Tapi guys, tenang saja, ternyata ini hanya makhluk karangan Victor Surge sebagai karya seni horornya yang terinspirasi dari The Mist serta urban legend seperti Boogeyman dan The Rake. Jadi kalau misalkan kalian lihat penampakan tinggi dan kurus banget, ya bisa jadi itu hanya tiang listrik ya guys. Jadi nggak usah panik. Tapi kalau misalkan si tiang listrik itu udah mulai ada kepalanya plus bisa bergerak, lebih baik lari aja ya, cari aman. Ya kalau gitu itu Slenderman dong. Oh iya, bukannya ada yang melakukan percobaan pembunuhan gara-gara Slenderman ini? Ada sih, tapi kita bahas di next video aja ya. Oh iya guys, udah nih, bahas apa lagi nih? Komen di bawah ya. Cuy, cepetlah bahas soal pembunuhan yang terinspirasi dari hantu Slenderman itu. Ayolah. Oke guys, langsung saja ke Yudi punya cerita. Dua gadis berusia 12 tahun tega melakukan percobaan pembunuhan di hutan Milwaukee, Amerika Serikat pada tahun 2014. Mereka bernama Annie Samuel Ward dan Morgan Geisler. Cara yang mereka lakukan adalah dengan menusuk korbannya yang masih belia juga, yaitu Peyton Leiter, sebanyak 19 kali nih guys. Beruntungnya Peyton selamat dan ketika diamankan oleh pihak kepolisian, Anissa dan Morgan mengaku bahwa Slenderman lah yang telah menyuruh mereka membunuh. Jika tidak, makhluk ini akan mengamuk. Lantas mereka berdua juga berpikir kalau sampai berhasil membunuh Peyton, mereka akan tinggal di kerajaan atau kastil Slenderman ini. Jujur sih guys, ini halu banget ya alasannya. Tapi Peyton itu benar selamat, soalnya kan dia ditusuk 19 kali. Gila, ngeri banget ya. Selamat kok guys, bahkan sudah tumbuh besar nih. Dan dia terkenal dengan sebutan Slenderman Survivor, atau orang yang selamat dari Slenderman. Ente kadang-kadang, berarti kalah kebal tuh sama si Peyton ini. Oh ya cuy, udah nih, bahas apa lagi nih? Komen di bawah ya.